Kali ini kita akan lanjutkan derivat asam karboksilat. Nah, yang kedua ini adalah bicara tentang anhidrida asam karboksilat. Nah, pertama yang kita bahas itu adalah kita akan bicarakan tentang tata namanya. Ya, bagaimana penamaannya? Nah, pertama itu adalah bagaimana kalau anhidridanya simetris. Apa artinya simetris? Simetris itu artinya adalah bahwa unsur-unsur penyusunnya itu adalah sama. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini sama. Ya, artinya kalau yang di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Mungkin juga kalau yang ini, C yang di kiri ada 3, yang kanan juga ada 3. Nah, bagaimana penamaannya? Nah, untuk anhidrida yang simetris cukup dengan menambahkan kata-kata anhidrida di depannya. Ya, kalau misalnya ini C-nya 2, ini kan namanya adalah asam etanoat. Nah, dalam hal ini kalau dia berubah anhidrida maka tinggal tambahkan anhidrida asam etanoat. Itu nama IUPAC-nya. Kemudian, nah, yang berikutnya contoh yang lain. Nah, kalau yang ini kan C-nya 3. C yang 3 itu kan asam propanoat. Nah, kalau dia berupa anhidrida kita tinggal tambahkan anhidrida di depannya. Jadi namanya adalah anhidrida asam propanoat. Kemudian, nah bagaimana dengan halnya dengan nama trivialnya? Nah, nama trivial tetap sama. Kata-kata anhidrida ditambahkan dengan nama asamnya. Berarti namanya adalah untuk yang senyawa yang pertama ini anhidrida asam asetat. Karena C-nya 2, itu adalah asam asetat. Nah, kalau C-nya 3 kan asamnya adalah asam propionat. Sehingga namanya adalah anhidrida asam propionat. Nah, demikian selanjutnya untuk yang lain. Nah, yang berikutnya adalah anhidrida yang tidak simetris. Nah, apa maksudnya tidak simetris? Nah, kalau kita lihat dari contoh yang ada ini, kita bisa lihat bahwa di kiri itu C-nya ada 2. Sementara kalau C yang di kanan itu ada 3. Jadi ini namanya tidak simetris. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana penamaannya, tetap yang pertama itu adalah penamaannya itulah kata-kata anhidridanya tetap di awal. Kemudian ditambah dengan nama-nama pokok dari asam penyusunnya. Nah, kalau kita lihat di sini C-nya 2, berarti ini adalah asam etanoat. Kalau yang 3 asam propanoat. Maka namanya adalah menjadi anhidrida etanoat propanoat. Nah, dalam hal ini kita akan urutkan sesuai dengan alfabetnya. Makanya yang lebih dulu itu adalah etanoat, kemudian baru propanoat. Demikian juga kalau nama trivialnya. Kalau C-nya cuma 2, itu kan berupa asam asetat. Kalau C-nya 3, asam propionat. Maka dengan demikian namanya nanti adalah tinggal ditambahkan di depannya kata-kata anhidrida, nah ditambahkan dengan asetat propionat. Nah, demikian cara penamaan dari anhidrida. Berikutnya adalah pembuatan anhidrida. Nah, bagaimana pembuatannya? Secara umum sih sebenarnya anhidrida itu tidak bisa langsung dibuat dari asamnya. Jadi kalau kita membuat tidak bisa langsung dari asamnya. Nanti kita akan lihat beberapanya, contoh pengecualiannya. Yang berikutnya adalah caranya. Yang pertama adalah dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan dari kereaktifan yang kita sudah lihat sebelumnya, bahwa yang lebih reaktif dari asam karboksilat ini adalah halida asam. Makanya kita buat dari halida asam. Nah, dalam hal ini kita tambahkan dengan ion karboksilat. Nah, nanti hasilnya adalah berupa senyawa anhidrida. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif direaksikan dengan ion karboksilatnya. Nah, yang kedua ini adalah asam karboksilat ditambah dengan anhidrida asam karboksilat.
Dalam hal ini mungkin dicontohkan dengan anhidrida asam asetat. Ya, yang ini contohnya nanti. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini senyawanya, di mana dua buah senyawa ini, ya, ini namanya apa? Nah, benzen, ada gugus asamnya, ini disebut dengan benzen asam benzoat. Ya, ini dua buah asam benzoat, asam benzoat. Nah, kalau kita lihat di sini dua buah asam benzoat ini, nah kita reaksikan atau kita tambahkan dengan anhidrida. Dalam hal ini adalah anhidrida asam asetat. Nah, maka nanti yang akan terbentuk itu adalah berupa anhidrida. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas bagaimana penamaan, maka kira-kira namanya apa ini? Ini berasal dari asam benzoat. Nah, kalau kita lihat, berarti namanya adalah anhidrida asam benzoat. Nah, kemudian ditambah dengan dua buah molekul CH3COOH. Jadi itu pembuatan dari anhidrida. Jadi yang pertama itu dari asam karboksilat yang lebih reaktif. Yang kedua itu dari asam karboksilat ditambah dengan anhidrida asam karboksilat, atau dalam hal ini adalah anhidrida asam asetat. Yang pertama adalah, yang berikutnya adalah bagian C-nya adalah reaksi dari anhidrida. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dari reaksinya sama dengan yang sebelumnya. Jadi topik sebelumnya kita udah bahas bahwa reaksinya itu adalah yang disebut dengan adisi eliminasi. Jadi pada tahap pertama nanti akan terjadi reaksi adisi. Nah, kalau kita perhatikan, ini langkah-langkahnya. Ini adalah reaksi adisi, di mana nanti yang melakukan adisi, yang melakukan penyerangan adalah berupa nukleofil. Elektron bebasnya nanti akan terjadi pergeseran elektron. Nah, kemudian nanti O-nya akan bermuatan negatif nantinya. Nah, dengan demikian nantinya yang terjadi itu adalah elektron ini akan kembali lagi ke arah ikatannya. Nah, ini akan lepas. Akibatnya nanti adalah nanti akan terbentuk, ini akan menjadi ikatan tangkap, kemudian ini NU-nya atau nukleofilnya akan terikat dan terbentuk nanti ada ion karboksilat. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah gambaran umum sih sebenarnya. Ya, dimana nanti akan kita lihat atau kita perhatikan reaksinya mungkin terhadap bagaimana reaksinya dengan air, bagaimana reaksinya dengan alkohol misalnya. Nah, ini akan reaksinya akan sama persis dengan yang ini. Jadi untuk itu nanti kita akan lihat berikutnya adalah reaksinya mungkin dengan air, nanti ada dengan alkohol. Nah, berikutnya adalah reaksinya adalah dari reaksi anhidrida. Nah, ada mungkin 3 reaksi anhidrida yang akan kita lihat. Yang pertama adalah hidrolisis. Ya, seperti kalau hidrolisis berarti ini adalah reaksinya dengan air. Nah, caranya sama. Lagi-lagi seperti yang disampaikan bahwa reaksinya adalah adisi eliminasi. Jadi di sini elektron bebas akan melakukan penyerangan terhadap C-nya, kemudian terjadi pergeseran elektron, sehingga nanti O-nya nanti akan bermuatan negatif. Nah, H-nya mulai akan terikat. Nah, kemudian ini adalah tahap pertama. Dalam hal ini adalah adisi. Tahap yang kedua adalah tahap eliminasi. Elektron ini akan kembali kepada ikatan ini, kemudian elektron ini akan ditarik oleh O. Nah, dalam tahap ini disebut dengan tahap eliminasi. Jadi dengan demikian, kalau kita perhatikan, ini ada OH, ini bermuatan positif, ya. Jadi lepas di sini adalah berupa H+. H+ ini sementara dia akan berikatan dengan O yang di sini yang negatif, O-, berarti dia akan mengikat OH. Sehingga dengan demikian senyawa yang pertama ini nanti akan membentuk asam asetat, yang kedua juga akan membentuk asam asetat. Jadi dalam hal ini
kalau yang kita bentuk itu adalah anhidrida dari asam asetat, maka yang kita hasilkan berupa asam asetat. Berarti nanti akan terdapat atau terbentuk 2 buah molekul asam asetat nantinya. Nah, dari yang kedua dari reaksi anhidrida adalah reaksinya dengan alkohol ataupun dengan fenol. Ya, ini adalah sebuah anhidrida asam asetat dalam ini dihasilkan atau direaksikan dengan hidrokuinon. Nah, ini adalah hidrokuinon. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat mekanismenya tetap sama, yaitu nanti akan ada adisi. Yang kedua adalah eliminasi. Nah, di sini kita akan mereaksikan 2 buah molekul anhidrida asam asetat dengan hidrokuinon nantinya, karena OH-nya juga ada 2. Nah, kita lihat mekanismenya. Seperti biasa bahwa yang terjadi adalah nuklofil akan melakukan penyerangan terhadap karbon yang lebih positif tentunya. Nanti dia akan membentuk O-nya nanti akan bergeser, nanti akan bentuk negatif. Nah, ini sudah terikat OH, H-nya nanti akan bermuatan O-nya nanti akan bermuatan positif. Nanti bisa dihitung sendiri muatan formalnya. Hingga nanti akan terbentuk itu adalah sinyalnya yang ini. Nah, ditambah dengan apa sisanya? Sisanya itu adalah kalau ini balik ke sini, elektronnya nanti akan bergeser ke sini. Ya, jadi nanti akan dihasilkan di sini yang sampingnya itu adalah berupa CH3 COOH. Dalam hal ini adalah berarti dia akan menghasilkan molekul asam asetat. Nah, ini yang dihasilkan. Ya. Karena di sini ada 2 buah gugus OH, ya, tadi ada 2 buah gugus OH, maka kedua buah gugus OH yang kedua juga akan bereaksi yang sama dengan cara yang sama juga. Ya. Nanti kalau secara umum kita tidak bikin mekanismenya lagi, secara umum nanti dia akan menghasilkan, dia bereaksi kembali dengan C ini. Nah, akan terjadi pergeseran kembali, sehingga nanti dengan demikian, ya, ini juga akan melepaskan. Nah, nanti juga sama, dia akan menghasilkan atau melepaskan, dalam hal ini akan melepaskan juga asam asetat nantinya. Ya, jadi dengan demikian maka karena OH-nya 2, jadi anhidridanya juga akan ada 2, sehingga kita lihat reaksinya seperti yang tadi, ya, sehingga nanti kita akan lihat membentuk anhidrida di sini. Jadi 2 buah gugus anhidrida sebenarnya dalam 1 buah senyawa. Kenapa? Karena anhidridanya juga ada 2, kemudian alkoholnya juga ada 2. Jadi dalam hal ini bukan anhidrida sebenarnya yang terbentuk, tetapi adalah berupa senyawa ester. Jadi sekali lagi, yang terbentuk itu adalah ester. Jadi kesimpulannya adalah kalau anhidrida direaksikan dengan alkohol, maka hasilnya adalah berupa senyawa ester. Berikutnya adalah reaksinya dengan amonia dan amina. Nah, seperti yang dijelaskan juga sebelumnya bahwa reaksi ini adalah reaksi adisi eliminasi. Jadi nukleofilnya dalam hal ini adalah NH3, elektron bebasnya akan melakukan penyerangan terhadap C, nanti akan terjadi pergeseran elektron. Makanya nanti ini O-nya nanti akan bermuatan negatif. NH3 nanti akan terikat, N-nya nanti akan bermuatan positif. Anda nanti bisa hitung sendiri muatan formalnya. Itu langkah pertamanya. Ini adalah reaksi adisi. Nah, langkah kedua adalah seperti biasa, ini adalah eliminasi. Nah, dalam hal ini elektron ini akan kembali lagi kepada ikatan yang awal. Kemudian nanti akan terjadi pelepasan dari elektron ini akan terikat ke O, sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah senyawa yang kiri, berarti nanti akan bentuk CH3 CONH2 ya. Nah, nantinya di samping dia melepaskan CH3 COO min, juga nanti akan bisa melepaskan
di sini adalah berupa H+. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia akan membentuk senyawa apa yang disebut dengan amida, di mana nanti CO atau karbonil akan mengikat NH2. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti ini akan membentuk ionnya. Ionnya dalam hal ini adalah ion karboksilat. Kemudian H yang berupa asam ini nanti akan diikat oleh basa. Basa apa? Yaitu basa yang pertama tadi, yaitu dari NH3. Jadi kalau kita perhatikan di sini, anhidrida direaksikan dengan NH3, maka hasilnya nanti adalah berupa senyawa amida, kemudian ion karboksilat dengan NH14 atau ion amonium. Nah, itu yang pertama. Ini adalah reaksi yang pertama adalah dengan amonia. Nah, reaksi yang kedua adalah dengan amina. Ya. Dalam hal ini adalah amina primer, nanti juga bisa dengan amina sekunder. Kalau kita lihat sebenarnya reaksinya itu akan sama persis dengan yang sebelumnya. Dia akan melakukan penyerangan terhadap C, akan terjadi pergeseran elektron, O-nya nanti akan bermuatan negatif. Ya. Nah, ini adalah tahap pertama. Dalam hal ini adalah reaksinya adalah reaksi adisi. Nah, kemudian baru kembali lagi terjadi pergeseran elektron ke C lagi. Nah, nanti ini akan melepaskan O ke arah O, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah ion asetatnya. Nah, seperti yang tadi juga nanti akan membentuk amida, dimana nanti NHR ini akan terikat pada karbonil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, N-nya yang bermuatan positif yang juga nanti akan melepaskan H-nya, sehingga nanti akan membentuk H+ ini nanti juga akan berikatan dengan senyawa yang awal tadi. Maka dibutuhkan dua buah molekul amina primer dalam hal ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa anhidrida direaksikan dengan amina primer, nanti hasilnya adalah amida primer. Kemudian ditambah dengan ion. Kalau di sini kita menggunakan anhidrida asam asetat berarti ion asetat tambah dengan RNH3+. Nah, demikian caranya bagaimana reaksi pembentukan reaksi yang ketiga ini antara anhidrida dengan amonia dan amina. Nah, contoh yang lain mungkin barangkali kita bisa lihat contoh anhidrida, cuman anhidrida dalam bentuk siklik. Nah, kalau caranya sama persis dengan yang sebelumnya. Elektron ini yang bertindak sebagai nukleofil akan melakukan penyerangan terhadap karbonil. Salah satu dari karbonil ini sebenarnya bisa dari atas atau bisa dari bawah. Sehingga nanti yang demikian, ya, itu langkah pertama. Nah, ini elektronnya kembali ke sini, sehingga nanti dia akan membentuk. Ini elektronnya ini O-nya akan jadi negatif, ya, dia akan mengikat O. Nah, langkah berikutnya adalah dia akan balik lagi, kemudian ini akan putus nanti. Nah, sehingga nanti dia akan bentuk O- nantinya. Ya, kemudian NH3 ini NH3, N-nya nanti akan berupa positif, H-nya nanti akan lepas. Sehingga dengan demikian senyawa ini dia akan membentuk. Nah, di satu sisi dia akan bentuk amida, di sisi yang lain dia akan bentuk ion karboksilat. Dan seperti biasa bahwa dia akan bereaksi dengan 2 buah atau 2 mol NH3. NH3 nanti akan mengikat H+ yang ada di sini, sehingga nanti akan bentuk NH14. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Demikian reaksi yang terjadi antara anhidrida dengan beberapa senyawa. Tadi yang pertama adalah dengan hidrolisis, yaitu dengan air, yang nantinya akan menghasilkan senyawanya adalah asam karboksilat. Kemudian yang kedua adalah reaksinya dengan alkohol, nanti hasilnya adalah berupa senyawa ester. Dan yang ketiga adalah dengan NH3 atau dengan RNH2. Nah, nanti hasilnya adalah berupa senyawa amida. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.